Pembahasan kita membahas tadi hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan ahkam. Baik. Baik, Nabi SAW beliau bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabas." Wa fi lafzin lam yanjus. Apabila air dua kullah ya, kemudian dia kemasukan benda najis sedikit, maka tidak mengandung kotoran, dalam riwayat lain tidak mengandung najis. Jadi intinya Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah, kalau air banyak sekali lagi kemudian kau masukkan benda najis dan tidak memberikan pengaruh, ya maka tidak masalah. Ini jelas. Tadi saya sampaikan yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah ketika airnya kurang dari 2 kullah. Ketika airnya kurang dari 2 kullah, kemudian kemasukan benda najis atau kejatuhan benda najis. Nah, di sini saya sebutkan tadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang sahih wallahu taala alim bissawab, dan yang saya ikuti bahwa air selagi tidak berubah rasanya, aromanya atau warnanya dengan benda najis, mau banyak mau sedikit, maka hukum asalnya suci. Berdasarkan hadis yang sebelumnya kita bahas, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air itu suci dan tidak ada satupun yang dapat menajiskannya kecuali berubah aromanya, rasanya dan warnanya. Baik, dari sini Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah, kita mendapatkan pelajaran bahwa seseorang yang banyak kebaikannya, kemudian dia jatuh kepada 1-2 kesalahan, maka kesalahan ini tidak mempengaruhi seluruh kebaikannya. Sebagaimana air, Pak, air banyak kemudian kemasukan benda najis. Kata Nabi, lam yahmilil khabas, enggak mengandung najis, enggak mengandung kotoran. Maksudnya enggak berpengaruh gitu loh. Boleh digunakan untuk bersuci. Maka gitu juga orang yang dia asalnya baik, bahkan terkenal baiknya, kebanyakannya baik, kemudian jatuh kepada 1-2 kesalahan, maka jangan sampai kita tidak berlaku adil. Katakan dia salah, katakan dia jatuh kepada kesalahan, namun ingat kebaikan yang lalu jangan dihilangkan ya. Jangan dihilangkan karena dia asalnya baik. Berbeda dengan orang yang memang asalnya buruk. Orang asalnya nggak baik, ya sudah, memang orang kayak gitu mah jelas nggak baik. Jadi yang kita maksud di sini adalah orang yang asalnya baik, terkenalnya baik, kemudian jatuh kepada 1-2 kesalahan, maka itu tidak mempengaruhi seluruh kebaikannya. Baik, ini terkait dengan hadis 2 kullah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita ketahui bahwa kajian kita ada 2 sesi Bapak Ibu. Ya, sesi yang kedua berkaitan dengan kaidah-kaidah akidah. Yang berkaitan dengan kaidah-kaidah akidah. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa Ahlussunnah wal Jamaah la ya'khuduna mu'taqadahum illa minal kitabi was sunnah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengambil akidah kecuali dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatnya sampai sini Pak ya. Sampai sini sudah kita sebutkan siapa mereka Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kenapa mereka dinamakan dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Ini sudah kita sebutkan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah mengambil akidah mereka kecuali dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaidah berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita ingat juga bahwa Ahlussunnah wal Jamaah tidak memahami Al-Quran dan hadis kecuali dengan pemahaman para sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memahami Al-Quran dan hadis kecuali dengan pemahaman para sahabat. Saya ingat sekali Bapak Ibu, di awal pertemuan kita di masjid ini, saya membahas tentang mengikuti orang-orang sukses, kalau nggak salah ya, judulnya. Mengikuti orang-orang sukses. Nah, yang saya bahas ketika itu adalah pembahasan ini. Kita mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis?
Karena ya saya buat poin-poin waktu itu ya. Karena para sahabat Bapak Ibu adalah orang yang direkomendasikan oleh Rasul. Para sahabat direkomendasikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan khairun nas qarni, orang yang terbaik adalah orang yang hidup di zamanku. Itu yang beriman kepadaku maksudnya. Mereka dan lebih dari itu Allah langsung yang memberikan rekomendasi juga. Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka masuk ke dalam surga. Bayangkan Bapak Ibu. Mereka dijamin masuk ke dalam surga. Jadi kalau seandainya kita mau masuk ke dalam surga, maka kita ikuti jalan-jalan orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga juga harusnya. Sebagaimana kita di dunia, kita ingin sukses, maka ikuti jalan orang-orang yang sukses. Di sini para sahabat. Silakan Anda baca surat At-Taubah ayat 100 di situ. Ya Allah mengatakan, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Allah mengatakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka Bapak Ibu? Para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, apa kata Allah? Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika fawzul 'azim. Khalidina fiha abada dzalika fawzul 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka ya surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan demikian itulah kemenangan yang besar. Jadi sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, siapapun di antara kita yang ingin masuk ke dalam surga, ikuti mereka, karena kata Allah di situ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan Bapak Ibu, saya sudah juga sampaikan bahwa kalau seandainya kita tidak mengikuti pemahaman mereka, maka kita akan salah. Kita akan salah Bapak Ibu dalam memahami Al-Quran dan hadis. Beneran. Karena Al-Quran dan hadis Bapak Ibu bisa dipahami oleh sembarang orang. Siapapun bisa memahami dengan akalnya masing-masing. Bisa. Karena akal seseorang, karena akal orang itu berbeda-beda, maka akan berbeda-beda juga kesimpulannya. Dan itu yang kita dapati. Itu yang kita dapati Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah. Sampai subhanallah ada yang mengatakan seseorang boleh dia memilih mau jadi Nasrani kayak mau jadi Yahudi, Muslim, terserah, nggak apa-apa. Silakan. Karena kata dia Allah kasih pilihan kok di dalam Al-Quran. Allah kasih pilihan di dalam Al-Quran. Man syaa minkum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa di antara kalian yang mau falyakfur. Barang siapa yang mau di antara kalian kufur, maka silakan kufur, dan barang siapa yang mau silakan beriman. Lihat. Kata dia. Allah ngasih pilihan, mau kufur silakan, mau iman silakan. Apakah seperti itu pemahaman yang diinginkan oleh Allah? Kalau seandainya memang seperti itu, maksudnya orang bebas memilih, silakan mau jadi Nasrani, silakan mau jadi Yahudi, atau ngapain Allah utus Rasul? Ngapain Allah utus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ngapain Allah turunkan Al-Quran? Ngapain Nabi SAW memerangi orang-orang Yahudi? Ngapain Bapak Ibu? Nabi SAW memerangi musyrikin kalau memang seperti itu. Lihat Bapak Ibu, Al-Quran bisa dipahami oleh siapapun, tapi dengan pemahamannya masing-masing. Ada orang yang sholat dengan cara cukup mengingat Allah, sudah selesai. Dia mengatakan Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 5, aqimis shalah li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Jadi kalau udah ingat Allah berarti udah salat. Kesimpulan dia begitu. Begitukah Bapak Ibu? Seperti itukah yang diinginkan oleh Allah? Udah ingat Allah berarti udah salat. Lihat. Aneh pemahamannya. Bahkan mungkin anak-anak kita sedang aneh kok gitu sih, sholatnya cukup mengingat udah selesai berarti. Ada orang Bapak Ibu meyakini kalau seandainya sudah sampai tingkatan tertentu,
maka sudah tidak ibadah lagi, cukup. Enggak perlu ibadah lagi karena Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang yakin. Kalau udah datang yakin berarti enggak usah ibadah, kata mereka. Seperti itukah Bapak Ibu pemahaman yang Allah inginkan? Enggak Bapak Ibu. Yakin di situ maksudnya kematian. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang mati gitu, sampai datang kematian. Tafsir dari sahabat yang mulia. Lihat Bapak Ibu, orang-orang Khawarij yang meledakkan bom sana sini, bom bunuh diri, pakai dalil, pakai ayat. Apakah seperti itu Bapak Ibu pemahamannya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Tidak benar Bapak Ibu. Dan banyak banyak contoh-contoh yang lain. Banyak contoh-contoh yang lain Bapak Ibu yang menunjukkan apa? Kita butuh dengan pemahaman yang kita jadikan patokan, pemahaman yang benar. Kita butuh orang-orang yang benar pemahamannya dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Dan mereka Bapak Ibu adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Orang yang langsung berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, melihat bagaimana Nabi SAW beribadah. Ya, langsung belajar dari lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Para kaum muslimin, orang-orang yang diingatkan oleh Nabi SAW tentang sahabat. Ashabi, alaikum bi ashabi. Berpegang teguhlah kalian dengan sahabatku. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan tuntunanku, dengan ajaranku dan ajarannya khulafa'ir rasyidin. Nabi Pak. Iqtadu min ba'di billadain bihadain, kata Abu Bakrin wa Umar. Berpegang teguhlah kalian, contohlah oleh kalian setelah aku nanti, Abu Bakar dan Umar. Cukup Ibu. Kalau tadi apa? Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pembesar sahabat. Jadi ini Pak, sahabat Bapak. Makanya para ulama mengatakan Bapak Ibu, kullu fahmin yukhalifu fahma sahabah fa batil. Setiap pemahaman yang menyelisih pemahaman para sahabat maka batil. Setiap pemahaman yang menyelisih pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pemahaman tersebut batil, tidak benar. Tidak apa? Tidak benar. Dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis. Karena tadi Pak, Al-Qur'an dan Hadis bisa dipahami oleh siapapun. Sekalipun orang yang dia enggak pernah belajar kaidah usul, kaidah fikih, bahasa Arab, usul tafsir, usul hadis, baca Quran, terjemah, oh maksudnya begini, kata dia. Maksudnya begini, kata dia. Wah, hebat kali dia. Tapi emang kayak gitu. Memang seperti itu. Tapi apa? Kalau orang yang tidak memiliki ilmu, maka yang muncul yang aneh-aneh biasanya. Yang aneh-aneh, yang nyeleneh, karena kesimpulannya kacau. Kesimpulannya kacau Bapak Ibu yang makan Allah. Apalagi ada orang-orang kafir yang mereka berusaha menghafal Al-Quran untuk untuk apa? Untuk mengecoh kaum muslimin. Iya. Ya Allah Bapak Ibu harus ikut Bapak Ibu yang makan Allah pada Nabi SAW dan para sahabat ya, para sahabat. Orang-orang Bapak, contohnya orang-orang yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Kata mereka, kita katakan Allah berada di atas dan Allah tidak butuh dengan tempat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kata kita. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman ini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ya. Kata mereka, jangan kamu pahami Allah berada di atas di ayat itu. Jangan. Tidak boleh. Karena salah, tidak benar. Ya, Allah tidak boleh dikatakan di atas. Kalau seandainya Pak, memang tidak boleh dan salah memahami ayat tersebut. Saya tanya, siapa yang pertama kali akan
menyalahkannya dan akan mengingatkannya kepada umat terhadap pemahaman tersebut siapa? Nah, Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat akan mengingatkan, jangan. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis dari dalil Bapak Ibu yang banyak sekali menunjukkan Allah berada di atas. Dan cukup kita yakini Allah di atas. Bagaimananya Allah kita nggak tahu, kita cuma dikasih tahu Allah di atas. Dan bukan berarti ketika kita katakan Allah di atas berarti konsekuensinya gitu ya, otomatis Allah butuh dengan tempat. Siapa yang menyimpulkan seperti itu? Tidak setiap yang di atas itu butuh dengan yang di bawah. Tidak, Mas. Kan sebagian mereka yang mengingkari, enggak, kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh dengan tempat. Yang yang mengkonsekuensikan gitu ya. Allah berarti butuh, itu siapa? Itu tadi. Karena setiap yang di atas itu butuh dengan yang di bawah. Atau siapa? Enggak mesti. Langit di atas mana? Atas bumi kan, Pak? Apakah berarti langit butuh dengan bumi? Enggak. Apakah di atas itu berarti harus menempel? Kan tidak. Tidak, Bapak Ibu. Cukup yakin Allah di atas, sudah. Di atas seluruh makhluk. Di atas apa? Di atas seluruh makhluk, di atas langit. Di atas langit ini bukan di langitnya, di atasnya. Ya, sebagian orang mengingkari Allah berada di atas langit karena masa Allah di langit. Langit itu kan makhluk Allah, berarti Allah diliputi. Dan gak mungkin Allah diliputi makhluk. Nah, ini salah. Allah di atas langit itu di atasnya, bukan di dalam langitnya, bukan. Di atas. Di atas seluruh makhluk, Bapak Ibu. Dan cukup kita yakini, gak boleh kita bayangkan, gak boleh kita berusaha. Nanti akan ada kaedah ya. Akankah ada kaedah Bapak Ibu berikutnya? Tidak boleh kita membiarkan akal kita terus-menerus berusaha mencari hakikat perkara gaib. Tidak boleh kita membiarkan akal kita terus-menerus berusaha mencari hakikat ya asli dari perkara gaib. Karena kita nggak mampu membayangkan Allah di atas terus nggak bisa, dibayang-bayangkan gimananya nggak bisa dan nggak boleh. Cukup yakini aja. Mereka Bapak Ibu begitu mengingkari. Maka tadi Bapak Ibu, pemahaman tersebut ini saya tanya, apakah seperti itu juga pemahaman Nabi dan para sahabat? Kan mereka ngingkari Bang, Allah berada di atas, sebagian orang gitu ya. Tapi saya tanya, pemahaman tersebut sama nggak dengan pemahaman Nabi dan para sahabat? Datangkan dalil kepada kita bahwa Nabi SAW menolak, tidak boleh, jangan, haram meyakini Allah di atas. Dalil mana dari Nabi? Justru kalau kita lihat banyak Pak Al-Quran, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas? Ini Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amal shalih yarfa'u, kepadanya lah ya kalimat dan amal soleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kepadanya naik. Ya'rujul malaikah, para malaikat naik. Nabi SAW mi'raj, naik ke atas, berjumpa dengan siapa? Dengan Allah, meskipun memang tidak berjumpa langsung karena ada penghalang, ada hijab, ada cahaya. Bapak Ibu yang makan banyak sekali dalil. Banyak sekali dalilnya. Kalau seandainya jangan. Lah terus Allah di mana? Ya nggak tahu. Lah berarti Anda beribadah kepada sesuatu yang tidak ada kalau gitu. Kalau tidak tahu. Anda berdoa ke mana? Ke atas. Tadi dulu berdoa ke atas katanya. Jangan meyakini Allah di atas. Ya pokoknya ke atas, karena kiblat doa ke atas, kiblat doa lagi. Anda dari mana ini kiblat doanya? Kiblat doanya, Pak nggak bisa Pak, fitrah nggak bisa, fitrah saja Pak meyakini Pak, menetapkan.
Ya. Orang-orang yang mengingkari Allah di atas, Pak, itu secara fitrahnya aja mengingkari. Kita serahkan kepada yes. ini apa ini? Sini ini ngapain ini? Harusnya kepada yang di mana-mana. Harus kalau memang yang di mana-mana. Alhamdulillah, insyaallah kita bahas itu. Jadi kembali ke tadi, Pak, butuhnya kita dengan pemahaman gitu loh, Pak. Pemahaman siapa? Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi apa yang dahulu itu bagian agama, maka sekarang pun bagian agama. Banyak, Pak. Orang-orang mereka zikir bersama-sama, ya, berjamaah bareng-bareng. Mereka berdalil, Pak, dengan hadis. Ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallah. Dalam riwayat lain itu, tidaklah ada suatu kaum yang berada di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala dan yadhkurunallah, dan mereka berzikir kepada Allah. Coba lihat, yadhkurunallah, lihat. Di situ pakai jamak, mereka berzikir kepada Allah. Lihat, Pak, dijadikan apa? Dijadikan dalil untuk apa? Berzikir secara berbareng-bareng. Kita tanya, Pak, hadis ini dipahami tidak oleh Nabi dan para sahabat? Jelaslah dipahami, nah. Nabi SAW paham baik, Nabi amalkan tidak? Nabi amalkan, pemahaman Nabi dan pemahaman Nabi, amalan Nabi, pemahaman sahabat dan amalan sahabat sama tidak dengan pemahaman dan amalan Anda? Ya, Pak. Sama. Dari mana sama itu? Di mana? Di kitab hadis apa? Kitab hadis apa? Bingung dia. Ya pokoknya sama. Dia nggak bisa pokoknya harusnya. Enggak sama. Enggak sama. Ya udah tobat. Tobatlah, kita kan disuruh ngikutin Nabi kan. Anda beribadah tidak ngikutin Nabi, terus ngikutin siapa? Paling ujungnya apa? Wahabi dah. Sudah selesai. Gitu, Pak. Kalah dalil, kalah argumentasi, larinya ke tuduhan yang tidak, ke fitnah. Nggak boleh kayak gitu, Bapak Ibu. Ya, nggak boleh seperti itu. Hati-hati, kita semua akan mati. Semua kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak akan lepas dari persidangan Allah. Apa yang keluar dari mulut kita ini tercatat dan akan kita tuai. Ya. Kita tuai hasilnya. Tadi, salah nggak sih, Pak? Dan saya sering tanya orang, salah nggak kita ngajak orang beribadah kepada Allah? Ini beribadah ya, beribadah kepada Allah saja, dan mengajak orang untuk mengikuti Rasul gitu loh dalam beribadah. Salah nggak sih? Salah nggak, Pak? Wallahi, Pak, saya tanya dengan jujur. Berdakwah ini, kita berdakwah, ngajak orang beribadah hanya kepada Allah aja, Pak. Jangan ibadah kepada selain Allah, jangan. Jangan ke batu, ke pohon, ke orang mati, ke bintang, ke bulan, ke apapun, jangan. Ke Allah aja. Beribadah pun ibadah ya, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia terserah. Selagi tidak menyelisih syariat terserah, masalah dunia boleh. Selagi nggak ada dalil yang melarang. Cuman dalam masalah ibadah, ikuti Rasul. Karena Allah yang perintahkan, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Mayuti'il Rasul faqad ata' Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul sudah taat, berarti taat sama Allah. Ikuti Rasul. Salah nggak? Kalau seandainya dakwah yang seperti ini salah, terus kita dakwahnya yang kayak apa? Oh, tenang, ada solusi. Dakwahnya yang disenangi masyarakat. Ya rusak, Pak, agama. Rusak agama kalau seperti ini dakwahnya, Pak. Rusak wallahil adzim, Pak. Makanya dakwah-dakwah yang seperti ini, Pak, nih dakwah yang seperti ini banyak orang yang tidak menyukainya. Iya. Terlalu eksklusif katanya, Pak. Apalagi macam-macam.
Pak, kalau beragama sesuai selera, aduh habis Pak, agak rusak agama ini Pak, beneran. Dan memang seperti itu. Ya, Pak aja boleh, pokoknya udah lah, gak usah larang-larang terus manusia. Biarlah sudah. Ya, biarlah. Kalau seandainya ada yang dilarang, coba berapa kira-kira supaya bisa boleh? Berapa? Berapa duit supaya bisa boleh? Tolong dicarikan dalilnya supaya apa? Supaya boleh. Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Ini pemahaman Bapak Ibu ya. Benar pemahaman tadi. Pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi gampangnya kalau kita mau cari kebenaran, apa yang dilakukan dan itu diyakini sebagai ibadah, kira-kira Nabi dan para sahabat nih mencontohkan enggak gitu loh. Ibadah gitu lah Pak ya. Dalam ibadah. Kalau ada contohnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain terkait dengan ibadah, meyakini itu sebagai ibadah, maka kalau ada ahlan wa sahlan kita amalkan. Kalau enggak ada maka jangan. Jadi ini Bapak Ibu kaidah yang berikutnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis kecuali dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Silakan dicek tafsir para ulama, tafsir Imam Ibnu Katsir, lihat Pak tafsirannya. Sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat lagi begini tafsirnya. Ibnu Umar begini mengatakan, kemudian Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, kemudian yang lain-lain juga. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Dan saya pernah Pak beneran. Ketika dakwah di Gunung Kidul, entah saya pernah sampaikan enggak di sini. Terkait dengan dakwah. Waktu itu kita dakwah di Gunung Kidul, kemudian kita dapati ada seorang santri lah yang diutus juga. Terkait masalah dakwah, kita ngobrol-ngobrol masalah dakwah. Saya tanya waktu itu, di tempat antum itu, antum diajarin nggak tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, beribadahnya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan gitu ya, meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama. Pokoknya ikutin ya para sahabat. Apa kata dia Pak? Kami nggak boleh mempelajari itu. Kami dilarang mempelajari tauhid, mempelajari syirik. Kenapa? Karena itu bisa memecah belah. Itu doktrin dari gurunya. Memecah belah Bapak Ibu katanya. Subhanallah. Memecah belah. Memang semua orang Pak, banyak yang ingin apa? Udahlah, enggak usah saling mengkritik. Mereka ingin menghilangkan ibadah atau satu ibadah yang besar Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Nahi mungkar. Pak, kalau amar ma'ruf saya rasa semua kita bisa. Ayo sholat, ayo puasa, ayo berbuat baik, ayo sedekah. Bisa Pak. Tapi yang berat ketika nahi mungkar. Sini Pak, banyak orang yang mental gitu Pak. Iya. Kalau kita Pak jujur Pak, apa adanya, kita sampaikan beginilah. Dan kita berani bertanggung jawab. Apa yang kita katakan tidak boleh, nih buktinya, ini dalilnya. Boleh, ini dalil. Dan nggak semua nggak boleh sebenarnya. Nggak semua nggak boleh. Ada yang boleh banyak bahkan. Ya. Tanyakan dasarnya gitu. Tanyakan dasarnya. Baik, apalagi ini Masjid Muhammadiyah sebenarnya, orang-orang mengaku sebagai Muhammadiyah. Tolong diingat, Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad. Artinya apa? Muhammadi atau Muhammadiyah. Artinya pengikut Nabi Muhammad. Nah, sekarang prakteknya iya apa enggak? Gitu loh. Jangan cuma ngeklaim saya Muhammadiyah, saya pengikut Nabi Muhammad. Ikuti apanya? Akidahnya. Apanya lagi? Ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, berusaha. Ya. Berusaha yang wajib dikerjakan. Kalau yang sunnah-sunnah ya kalau mau dikerjakan silakan, enggak ya enggak ada dosa. Kalau yang sunnah ya.
yang tidak wajib. Ya. Baik, kaidah berikutnya Bapak Ibu, tapi waktunya sudah malam Bapak Ibu. Ini satu kaidah aja lah ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah memahami Al-Qur'an dan hadis kecuali dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Makanya kita tutup nih. Iya, ada. Ya, sudah. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, Allah alam. Kalau kita jadi makmum itu mengikuti imam itu kalau sholat jahar bacanya panjang dan tartil. Akan tetapi ketika rakaat ketiga dan keempat atau dalam sholat yang sir bacaannya cepat sekali itu. Kadang-kadang kita yang ikut belakang nih kelabakan. Apakah itu merupakan salah satu cara Rasulullah salat? Baik. Ya, jadi Bapak Ibu yang makan oleh Allah, memang kita terkadang mendapati ya di sebagian masjid, terutama di salat-salat sir. Kita dapati di salat-salat sir. Jadi teramat cepat membaca Al-Fatihahnya. Iya, saya pernah juga mendapati seperti itu. Padahal ya kita baca normal aja. Jadi imam, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim. Kadang-kadang cepat, alhamdulillah mungkin cepat gitu ya, sehingga kadang-kadang kita makmum baru apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Cepat banget imamnya berarti. Ya. Kadang-kadang ini baca surat lain enggak nih? Kadang-kadang ini baca Al-Fatihah enggak gitu ya? Mungkin kalau Al-Fatihah aja oke. Kita kan mikir dia baca surat lain enggak? Kalau oke lah, kalau surat lain setelah Al-Fatihah itu sunnah ya. Tidak wajib. Tapi sampai-sampai kita tuh mempertanyakan ini Al-Fatihahnya dibaca enggak? Kalau dibaca pasti cepat ini. Itu kan pasti apa? Cepat ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam sholat sir ya kita normal. Berusaha apa? Berusaha membaca Al-Fatihah yang sesuai dengan bacaan yang fasih, yang bagus. Enggak perlu cepat-cepat karena kita bukan mau balapan gitu ya. Kadang juga Bapak Ibu mungkin karena enggak enak sama makmum. Ya, enggak enak sama makmum kalau kelamaan gitu ya. Kalau kelamaan dan enggak perlu kayak gitu. Normal aja sudah. Al-Fatihah ya, normal gitu ya. Maka kalau seandainya cepat-cepat betul Bapak Ibu, maka ini ya kurang tepat ya. Kurang apa? Kurang tepat ya, tidak begitu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi baca Al-Fatihahnya normal saja, natural saja gitu ya. Jadi jangan sampai ekspres sehingga kata Bapak tadi sampai kewalahan gitu ya. Sampai kewalahan gitu ya. Iya. Kan rakaat kedua nih, Allahu Akbar. Perasaan baru Allahu Akbar nih imam gitu ya. Kita juga Allahu Akbar. Belum lama udah Allahu Akbar lagi nih. Nyampe bertanya-tanya gitu kan. Di rakaat kedua contohnya ini kan. Ini baca Al-Fatihah. Enggak ini. Tapi kalau baca Al-Fatihah pasti cepat tadi ya. Maka jangan cepat-cepat wahai para imam gitu ya. Jangan terlalu cepat-cepat, normal saja. Ya, karena takutnya nanti apa? Belepotan bacanya malah nggak beres, akhirnya nanti sholatnya bisa bermasalah karena Al-Fatihahnya bermasalah. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Baik, tidak ada sepertinya. Terima kasih banyak. Ya, sepertinya mata-mata ngantuknya sudah berat Bapak Ibu. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.